Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi matematika kali ini tentang EPB dan KPK. Adapun yang dibahas tentang EPB dan KPK yaitu cara mencari atau metode mencari EPB dan KPK. Yang pertama ada faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Yang kedua, caranya faktorisasi prima. Yang ketiga, dengan tabel. Cara yang pertama yaitu metode faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Contoh, tentukan EPB dan KPK 4, 8, dan 12. Bagaimana cara mengerjakannya? Gunakan metode faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Cara mencari EPB, pertama tentukan faktor dari 4, 8, dan 12. 4 bisa dibagi 1, 4 juga bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 4. 8 bisa dibagi 1, 8 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 4, dan 8 juga bisa dibagi 8. 12 bisa dibagi 1, 12 bisa dibagi 2, 12 bisa dibagi 3, 12 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 6, dan 12 bisa dibagi 12. Nah, teman-teman perhatikan ada angka yang sama di sini. Ambil angka yang terbesar. Angka yang terbesarnya angka yang sama yaitu 4. Di setiap faktor dari 4, 8, dan 12. Maka kita bisa dapat menyimpulkan bahwa EPB dari 4, 8, 12 yaitu nilainya 4. Kita bagaimana mencari KPK? Kita cari kelipatannya dulu teman-teman. Kita cari kelipatan 4, terdiri dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Berikutnya 8, 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Berikutnya kelipatan 12. 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Lihat angka yang sama di sini ada nilainya 24. Kalau untuk KPK, ambil yang nilainya sama tapi yang terkecil. Maka kita dapat menyimpulkan KPK dari 4, 8, dan 12 yaitu 24. Berikutnya metode mencari EPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Rulesnya atau aturannya untuk mencari EPB perkalian faktor yang sama pangkatnya terkecil. Untuk KPK perkalian seluruh faktor pangkat terbesar. Nah, teman-teman perlu diingat lagi bilangan prima terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Di sini ada contoh, tentukan EPB dan KPK dari 4, 8, dan 12. Contoh berikut ini kita akan gunakan dengan metode faktorisasi prima. Caranya, gunakan pohon faktor. Kita cari pohon faktor 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Lanjut, untuk pohon faktor 8. 8 kita bagi 2, hasilnya 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Lalu pohon faktor 12. 12 bagi 2, hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Setelah menentukan pohon faktor, maka kita tulis angkanya. Untuk 4, 2 kali 2. Karena 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2.
Lalu 8. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya ada 3. Kita pangkatkan 3. Untuk 12, 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 dikali 3. 2-nya ada 2, maka kita pangkatkan 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi, untuk menentukan EPB dari 4, 8, dan 12, teman-teman cari faktor yang sama dengan pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Adapun untuk menentukan KPK dari 4, 8, dan 12, teman-teman kalikan seluruh faktornya dengan pangkat yang paling besar. Di sini 2 pangkat 3, pangkat yang paling besar, dikalikan 3. Maka 2 pangkat 3 kali 3 hasilnya 24. Metode yang ketiga untuk mencari EPB dan KPK yaitu dengan metode tabel. Nah, untuk aturannya, untuk mencari EPB, perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa membagi sekaligus. Untuk KPK, perkalian seluruh faktor di kolom pembagi sampai semuanya menjadi angka 1. Ini ada contoh tentukan EPB dan KPK dari 4, 8, dan 12. Contoh berikut ini kita gunakan cara metode tabel. Kita tulis 4, 8, dan 12 berikan jarak. Setelah itu kita garis. Garis ini sebagai pembagi. Nah, pembaginya itu nilainya kita ambil yang terkecil 2. Pertama, 4 dibagi 2, hasilnya kita simpan di sini 2 nilainya. Lalu berikutnya 8 dibagi 2, hasilnya 4. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Lalu karena masih bisa dibagi, kita bagi lagi teman-teman. Kita garis sebagai pembaginya, kita bagi dengan nilai yang terkecil. Kita bagi dengan 2 lagi. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Lalu 4 dibagi 2, hasilnya 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Ingat kembali metode tabel dalam mencari EPB, perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa dibagi lagi. Di sini dibuat garis merah sebagai batasnya EPB, yaitu kita lihat di kolom pembaginya 2 dikali 2. Kita tulis 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita lanjut ke KPK. KPK kita masukkan bilangan prima, yaitu paling kecilnya 2. Pembaginya kita masukkan 2. 1 dibagi 2, kita tulis bilangan 1. 2 dibagi 2, hasilnya 1. 3 dibagi 2, kita tulis angka 3. Lalu kita bagi lagi. Karena di sini ada nilai 3, kita masukkan angka 3 pembaginya. 1 dibagi 3, hasilnya bilangan 1, kita tulis 1 dibagi 3, kita tulis 1. 3 dibagi 3, hasilnya 1. Nah, sudah semua sesuai dengan aturan KPK. Maka kita masukkan angkanya yang ada di kolom sebelah kanan. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan, kita kalikan hasilnya, jumlahnya 24. Bagaimana teman-teman penjelasan tadi? Bisa dipahami? Kira-kira cara mana yang menurut kalian mudah? Apakah cara yang pertama yaitu metode faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan? Atau cara yang kedua, metode faktorisasi prima? Atau cara yang ketiga,
metode tabel. Jika dari 3 cara tersebut ada yang mudah, silakan teman-teman gunakannya. Jangan lupa worksheet-nya dikerjakan. Mengerjakannya dengan teliti ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.